Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semuanya, atas kesehatan, iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masuk surat An-Nisa. Kita sekarang masuk ayat 9. Kita awali, mudah-mudahan kajian ini bisa nambah ilmu pengetahuan kita. Otomatis tambahnya ilmu pengetahuan kita adalah mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-solihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha, dan hendaklah khawatir, hendaklah takut, alladzina, orang-orang yang lautaroku, jikalau mereka meninggalkan, min khalfihim, dari sesudah mereka. Sesudah mereka itu maksudnya setelah mereka meninggal dunia. Meninggalkan apa? Dzurriyatan, anak keturunan, dhi'afan, yang lemah. Dhi'afan, yang lemah. Khafu, hendaklah mereka takut, alaihim, atas mereka, meninggalkan generasi yang lemah tadi. Falyattaqu, maka hendaklah mereka bertakwa Allah, kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan qaulan, dengan perkataan sadidan, yang baik, yang benar, yang jujur. Ayat ini kalau diterjemahkan secara global, hendaklah orang-orang yang akan meninggal dunia itu khawatir dan takut jikalau mereka itu meninggalkan keturunan yang lemah. Dan hendaklah mereka takut dan bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata, bertutur kata dengan ucapan yang baik dan benar, yang jujur. Ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niku ketika sakit keras, lalu Rasulullah menjenguknya bersama beberapa para sahabat. Ketika Rasulullah itu sudah hadir di tempatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu orang yang sudah tua, yang sudah sakit seperti ini. Ahli waris saya cuma satu. Saya cuma punya anak perempuan satu, ya Rasul. Harta saya cukup banyak. Bolehkah saya itu menginfakkan 2/3 dari harta saya?" Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dijawab oleh Rasul, "Oh jangan." Begitu. Yang kedua, "Kalau begitu bolehkah ya Rasul saya menginfakkan separuh dari harta saya?" "Oh jangan." Dicegah lagi sama Rasulullah. "Kalau begitu bolehkah saya menginfakkan 1/3 dari harta tinggalan saya ini?" Rasulullah menjawab, 1/3 itu sudah banyak, sudah cukup, ya itu saja. Begitu Pak. Ya,
Terus ayat ini apa itu turun. Nah, Islam itu mengatur keseimbangan. Infak boleh, tapi ingatlah bahwa kamu itu meninggalkan generasi. Jangan sampai hartamu itu kamu habiskan untuk infak dan engkau meninggalkan generasi yang lemah, sehingga generasimu nanti, anak keturunanmu itu kehabisan biaya sehingga meminta-minta, hidupnya terlunta-lunta. Inilah Islam mengatur keseimbangan. Infak memang boleh, zakat memang diperintah, tapi Islam tetap mengatur keseimbangan, keselarasan dengan kehidupan. Dari ayat ini maka diambil para fuqaha ahli fikih bahwa dalam hal pemberian hibah atau apa begitu, itu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang dimiliki itu. Ya, berangkat dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, dzurriatan di'afan ini meninggalkan generasi yang lemah ini. Para ahli tafsir sepakat bahwa lemah di sini tidak hanya lemah harta, lemah ekonomi. Takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya juga jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah, tidak punya biaya, dan juga jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang tidak punya ilmu. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang tidak punya iman, akidah yang kuat. Jadi dzurriatan di'afan itu lemah itu ya, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah iman. Itu para ahli tafsir itu tidak hanya lemah dari bidang ekonomi, tapi dzurriatan di'afan di sini lemah itu lemah sekabehane, ojo sampai gitu loh. Ya. Karena kalau kita itu meninggalkan harta untuk anak keturunan kita, sementara dia itu tidak berilmu, ini juga akan rusak. Generasi yang tidak berilmu, maka dia akan menggunakan hartanya tidak sesuai dengan yang digariskan di jalan Allah. Sebaliknya juga, kalau kita itu meninggalkan generasi yang cukup finansial, cukup ekonomi, ilmunya juga cukup, tapi iman akidahnya tidak kuat, juga berbahaya. Ya. Di negeri kita ini, Pak, kalau mencari orang pinter, orang bertitel banyak jumlahnya. Tapi mencari orang yang punya iman yang kuat, jiwa takwa yang kuat, ini yang sulit saat ini. Gitu betul. Terima lulusan sarjana yang seambrek. Para pejabat kita itu rata-rata punya titel, Pak. Ilmunya tinggi, Pak. Ya. Bagaimana mengatur negeri ini supaya makmur, adil makmur? Ternyata sampai sekarang belum tercapai. Gitu betul. Nah ini loh. Makanya di'afan di sini itu tidak hanya lemah ekonomi, jangan sampai lemah ilmu, jangan sampai lemah akidah dan imannya, jangan sampai. Ini semuanya harus jangan sampai, harus takut juga. Nah, sehingga pemberian itu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Ya, berangkat dari kasus Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika sakit itu izin kepada Rasulullah seperti tadi itu. Nah, gitu nggih. Nah, itu jadi mari ayat ini kita jadikan nasihat untuk kita dan diri kita dan keluarga kita. Gitu nggih. Jadi ojo sampai meninggalkan generasi apa maneh lemah sekabehane, ekonomi ini lemah, ilmu yo lemah, iman akidah yo lemah, masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Terus nomor 10. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakuluna, mereka memakan amwalal yatama, harta anak-anak yatim,
zulman dengan secara dolim, ya, di luar yang ditentukan oleh Allah. Innama yakuluna, sesungguhnya hanyalah mereka memakan, memasukkan fi butunihim, dalam perut-perut mereka, naron, api. Cara gampangane ngeten Pak, basa Surabayane, wong sing suka memperlakukan harta anak yatim dengan kedoliman, utawa wong sing seneng mangan hartae anak yatim padahal dia itu mampu, maka sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Itu bahasa kita begitu Pak. Bahasa kita itu begitu. Innama yaquluna fi butunihim naron, sesungguhnya hanyalah dia akan makan api, memasukkan api ke dalam perutnya. Makanya udah sampai kula jenengan ada keluarga yang yatim, terus misalnya kantilan donyone anak yatim, jangan sampai, harus jelas ini miliknya anak yatim, ini harta saya sendiri. Dicampur boleh, dikembangkan boleh, asalkan tetap terjaga, hitungannya terjaga, tidak sampai kita itu memakan harta dan hak-hak mereka. Ini larangan Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadi wali anak yatim, yang mengatur hartanya anak yatim. Wasaya selauna sa'iro, dan kelak akan kami masukkan neraka yang menyala-nyala. Kelak akan kami masukkan neraka yang menyala-nyala. Sampun, ini coba kalau ada yang ditanyakan monggo, karena setelah ini sudah ganti tema. Ngoten, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang meninggal itu orang yang kaya, sehingga anak yatim ini dapat peninggalan harta yang banyak, apakah masih harus disantuni oleh masyarakat? Menyantuni anak yatim itu pahala. Anak yatim ini dapat warisan yang kaya. Bagaimana, apakah masih harus disantuni? Terima kasih. Jadi begini, kalau di masyarakat situ banyak anak yatim, misalnya ada beberapa anak yatim, tentunya kita lebih memilih kepada anak yatim yang membutuhkan. Tentunya kita lebih memilih anak yatim yang membutuhkan biaya. Kalau itu anak yatim tapi harta tinggalane banyak, keluargane ya akeh sing mampu. Nah, lebih baik kita memilih anak yatim di sekitar situ yang memang betul-betul membutuhkan bantuan. Ngoten Pak. Jadi kita pilih yang itu. Sampun? Nanti kita akan masuk bab pembagian waris. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kena-kena nih soalnya bagian waris. Rada jelimet. Yusikumullahu, yusikum, mewasiatkan kepada kalian Allahu Allah fi auladikum, pada anak-anak kalian, lidzakari, bagi anak laki-laki, mislu hadzil unsayain, mendapat bagian dari 2 kali bagian anak perempuan. Itu ya. Jadi anak lanang itu mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Misalnya saiki duwe anak lanang karo wedok, duwe anak lanang karo anak wedok. Misalnya harta tinggalannya itu 3 juta misalnya, maka sing lanang oleh 2 juta, sing wedok oleh 1 juta.
Bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Sampun bisa difahami? Wa in kunna, dan jika mereka nisaan perempuan-perempuan fauqafnata ini 2 orang anak perempuan ke atas, falahunna, maka bagi mereka sulusa ma tarok, 2/3 dari harta tinggalan mayit. Kalau dia itu tidak punya anak laki-laki, tapi punya 2 anak perempuan, maka 2 anak perempuan ini mendapat 2/3 dari harta peninggalan mayit, kemudian didum wong loro. Bukan berarti 2/3 tidak begitu. 2 ngambil dari harta tinggalan itu 2/3 dibagi wong loro karena dia itu berdua. Lah sisanya Pak, sisanya akan diberikan kepada ahli waris yang lain yang berhak menerima. Itu okay. Ayat ini dibagi-bagi Pak. Ini berarti masih tentang pembagian hak anak. Ngerti nggih? Difahami dulu. Ini masih membahas tentang pembagian haknya anak. Wong lanang oleh 2 kali bagian anak perempuan. Wa in kana, jika dia adalah wahidatan sendirian, falaha, maka baginya an-nisfu, separuh dari harta peninggalan mayit. Kalau dia itu hanya punya anak 1 perempuan, maka 1 anak perempuan itu mendapat separuh dari harta peninggalan bapaknya. Separuh. Lah yang separuh Pak, itu ada ahli waris yang lain. Nanti dulu ini masih ada. Yang penting begitu. Udah. Pembagian anak selesai. Anak lanang oleh 2 kali pembagian anak perempuan. Jika anak perempuan 1 mendapat bagian separuh, jika lebih dari 1 mendapat 2/3 dari harta peninggalan mayit. Yang berikutnya, wali abawaihi, dan bagi kedua ibu bapaknya mayit, likulli wahidin, bagi tiap-tiap salah satu minhuma, dari keduanya bapak ibunya mayit, as-sudusu, mendapat bagian 1/6 mimma, dari apa yang taroka, ditinggalkan oleh mayit, ingkana, jika mayit itu ingkana lahu walad, jika mayit itu meninggalkan seorang anak. Itu meninggalkan seorang anak. Terus saya lanjutkan dulu. Fa illam yakun lahu walad, nek mayit iku gak ninggalno anak, wa warithahu abawahu, yang menjadi pewarisnya adalah kedua orang tuanya, fali ummihi ats-tsulus, maka ibunya mayit mendapat bagian 1/3, selebihnya diberikan bapaknya. Berarti saiki menentukan pembagian kedua orang tua. Ngoten nggih? Wong tua iki oleh bagian waris piro? Nek duwe anak sukses. Itu loh nggih. Jenengan misalnya mempunyai anak, sudah berumah tangga, sukses, hartanya banyak. Ternyata anaknya jenengan lebih dulu dipanggil oleh Allah.
jenengan masih hidup, ya masih hidup. Maka bagian dari kedua orang tuanya tadi itu masing-masing adalah mendapat seperenam. Jika mayit itu meninggalkan seorang anak. Terus gimana caranya? Berarti harta peninggalan itu diambil dulu seperenam. Seperenam untuk ibunya, seperenam untuk ayahnya. Setelah itu baru dibagi anak. Loh, anak itu gimana? Ya seperti dikembalikan yang awal tadi. Kalau dia 2 anak perempuan berarti mendapat 2/3 dibagi sak dulure. Nah kan gitu kan. Nah kalau laki-laki ya berarti mendapat separuhnya setelah diambil pembagian ayah dan ibu mayat itu. Tapi jenenge wong Jawa niku Pak, mesti gak akan terjadi. Gak akan terjadi. Saking apike wong Jawa iku mesti wis bapak gak njaluk kekno putune. Lho kan ngoten sih. Kula kok mboten tumono bapak, ibu terus njaluk iku. Paling mau lebih memilih wis aku gak atik wis tak kekno putuku. Lah ngoten sih. Saking apike wong Jawa, Pak. Ya, saking apike wong Jawa gak tau njaluk, Pak. Padahal mestine oleh bagian iki. Lah ngoten lho iki. Wis aku gak atik njaluk, aku wis kanggo putuku. Lah ngoten sih. Mesti ngoten, Pak. Soalnya sing dieling niku putune, Pak. Ngoten. Padahal mestine oleh bagian. Nah, ngoten. Nggih. Orang Indonesia, terutama orang Jawa seperti itu. Nah, jadi begitu nggih. Wong tua oleh bagian, ibu oleh bagian. Ngoten. Nek mayit duwe anak berarti masing-masing bapak karo ibu masing-masing mendapat seperenam. Lek mayit mau duwe anak maka ibu mendapat 1/3. Gak duwe anak maksudnya nggih. Sing siji mau duwe anak oleh seperenam. Nek mayit mau gak duwe anak, ibu oleh 1/3. Selebihnya itu bagiannya bapak. Ngoten. Terus sing berikutnya wa ingkana, dan jika ada lahu bagi mayit ikhwatun dulur-dulur, ya dulur-dulur. Jadi mayit itu nggak punya anak tapi duwe dulur. Nah gitu nggih. Fali ummihi, maka kedua ibu mayit as-sudusu 1/6. Ibu mendapat bagian 1/6, ya. Setelah itu baru bagian saudara-saudaranya. Mimba diwasiatin, pembagian itu dilaksanakan sesudah dilaksanakannya wasiat daripada mayit itu. Wasiat ya apa? Misalnya mayit sadurunge meninggal, engko tolong teko hartaku iki jukukno sekian persen kanggo nanggone Masjid Raudhatul Falah, misalnya wasiate kok ngono. Atau mayit itu punya hutang, maka diselesaikan dulu wasiatnya atau hutangnya, setelah itu baru dibagi. Nah gitu. Yusi biha audain abaukum, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak tahu ayyuhum, siapa di antara mereka aqrabu yang lebih dekat lakum bagi kalian naf'an kemanfaatannya, faridotan pembagian minallahi dari Allah. Maksudnya begini, kenapa kok ibu dapat sekian, anak dapat sekian, bapak dapat sekian? Kita ini tidak tahu kemanfaatan daripada pembagian waris itu. Yang lebih bermanfaat itu kita yang tidak tahu, tapi Allah yang lebih tahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana dalam mengatur dan
mengatur hambanya dalam hukum-hukum ini. Ya, ada yang mengatakan begini, kenapa bagiannya anak itu anak laki-laki kok lebih banyak daripada bagian anak perempuan? Ya, karena anak laki-laki itu satu, wajib menghidupi dirinya, yang kedua wajib menghidupi istrinya, yang ketiga wajib menafkahi dan menghidupi anak-anaknya. Sementara orang perempuan hanya wajib menghidupi dirinya sendiri, tidak wajib menghidupi suaminya, tidak wajib menghidupi anak-anaknya. Makanya pembagiannya itu mendapat lebih banyak daripada anak perempuan. Ada yang ditanyakan? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang meninggal justru tidak meninggalkan apa-apa, nggak ambil pondok, justru meninggalkan utang yang banyak. Waduh. Iki. Gimana itu? Yang sahur nggak boleh disalahkan barang jenazahnya. Apa betul? Nggih. Jadi pertanyaannya begini. Jadi yang meninggal ini tidak harta, tidak punya tinggalan warisan apa-apa, ngoten nggih. Apa ono sing dibagi? Malah duwe utang ya. Malah duwe utang, repot iki. Iki jenenge mayit melarat loh keluargane ya iki. Ya. Jadi tidak ada harta yang ditinggalkan, justru malah punya hutang. Maka dari itu, biar si mayit ini tidak kena hukuman utang piutang, karena ini sangat kejam Pak hukumannya Pak. Biar si mayit ini bebas dari siksaan hutang piutang, maka diharapkan anaknya, bahkan tidak diharapkan, wajib bagi anak-anaknya dan yang masih ada hubungan keluarga menanggung hutang si mayit ini. Salah satu contoh, Rasulullah ketika ditimbali ada sahabat yang meninggal dunia. Ya Rasul, si fulan meninggal dunia ya Rasul. Ya Rasul, panjenengan diaturi ke sana, ditunggu untuk mensolatinya. Rasulullah hadir di tempat itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum mayit itu disolati? Rasulullah tanya dulu. Saya tanya dulu, apakah si fulan mayit ini tidak punya hutang? Yang ditanyakan oleh Rasul begitu. Jadi Rasulullah gak kerso nyolati kalau mayit ini masih punya tanggungan hutang. Punya ya Rasul. Ada enggak keluarga yang menanggung? Ya, dari belakang. Saya ya Rasul yang menanggung hutangnya. Baik, kalau begitu mari sahabat kita sholati bersama-sama. Baru seperti itu. Jadi kalau ada mayit yang punya hutang, ini yang kewajiban adalah anaknya dan keluarganya yang mampu, begitu ya. Nah, saiki pertanyaan ini, anak-anaknya kalau saya mampu, Ustaz. Keluarganya yo kalau saya mampu, Ustaz. Iya opo. Nah, ini yang repot ini. Ya. Maka kalau zaman Rasulullah dulu, ya karena sistem negaranya negara Islam ya, diambilkan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu coro saiki ngono kas negara gitu Pak. Cuma dulu itu kan ya dipusatkan orang Islam yang ngatur kan. Semua pajak itu kan Rasulullah yang ngatur. Diambilkan dari Baitul Mal, diniati nyauri utangnya si bulan ini. Seperti itu. Nah, kira-kira di Indonesia apa ono ya Baitul Mal? Nah, dalam artian kalau saya menerjemahkan Baitul Mal, berarti di Indonesia itu basis itu loh, badan amil zakat kan ada gitu. Itu mestinya badan yang resmi mestinya begitu. Nah, itu mestinya yang menanggung hutang begitu itu. Nah, tapi repotnya di negara kita ini tidak negara Islam ya. Ya sistem pajaknya pun juga nggak masuk di kas
kasih wong Islam gitu loh maksudnya gitu. Pajak itu ya masuk negara. Nah, negaranya bukan negara Islam. Nah, kan begitu kan. Jadi begitu. Jadi ya kembali lagi kepada keluarga. Kembali lagi kepada keluarga. Dimohon dan harus bagi anak-anaknya menanggung hutang dari si mayat itu tadi. Makanya biasanya sebelum mayat itu diberangkatkan kan ada sambutan mewakili keluarga, bapak-bapak, para pentakziah, bagi yang jikalau si mayat ini masih ada sangkut paut antara hak adami atau utang piutang, mohon bisa berhubungan dengan keluarga. Biasanya kan begitu ya. Nah itu maksudnya itu dalam rangka biar si mayat ini tidak kena hukuman hutang tadi di alam kuburnya nanti. Ngoten nggih? Moga baroy. Oke, kasih ngoten. Oh, oke. Saya beberapa kali pernah menyaksikan waktu itu mengantarkan jenazah ke kuburan. Orang yang diserahin Pak Modin, Iya. Pak Modin tahun jawab ini sebelum dibagian orang-orang yang ikut melayat dikumpulkan ditanya, saudara-saudara saksikan ya, ini orang baik ya yang meninggal ini. Oh ya baik-baik. Mungkin kalau ada yang mengatakan tidak baik, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oh, oke. Itu oke. Nah, itu memang ada hadis Pak. Kita itu dianjurkan untuk sebagai kesaksian mayat tadi itu. Itu kesaksian terakhir Pak. Jadi kalau yang menyaksikan mayat ini baik atau tidak baik, mayat ini baik atau tidak baik, mayat ini baik atau tidak baik, kesaksian orang mukmin itu tadi itu bisa mengurangi siksanya si fulan atau si mayat ini tadi Pak. Makanya kita diharapkan ikut bersaksi, gitu loh ya, ikut bersaksi untuk baiknya tadi itu. Ya terserah Allah nanti yang menerima kesaksian itu seperti apa, kan gitu loh. Yang penting kita itu sebagai sesama mukmin, masih sama-sama seakidah, itu disuruh menyaksikan baik untuk mayat tadi itu. Walaupun sejatinya jenengan itu pernah menyaksikan dia itu orang tidak baik, tapi untuk terakhir ini, ayolah dia itu kita bantu supaya bisa, kalau tidak mengurangi 100%, bisa mengurangi beban siksanya di alam kubur, karena sudah tidak bisa berusaha apa-apa di alam kubur itu. Begitu. Ngoten nggih. Jenengan kok misalnya saking mangkele gak baik lho, ya sembuh. Ya kadang-kadang begitu, tapi hadisnya seperti itu Pak. Ngoten. Sampun nggih. Monggo abare ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan warisan, ini pembagian warisan sebaiknya itu dipercepat setelah yang meninggal dunia. Yang ingin saya sampaikan di sini, seringkali yang meninggal itu menyisakan warisan dalam berupa aset-aset seperti kayak perusahaan, tanah, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Nah, ini pembagiannya bagaimana Ustaz? Apakah kalau langsung dihitung dibagi, tentunya hal itu tidak mungkin mudah untuk dibagi. Misalnya rumah kontrakan kan masih ada orang-orangnya, tidak mungkin kita sudah jual, atau mungkin menjualnya kan butuh waktu yang lama. Sedangkan warisan itu kan sunnahnya untuk segera dipercepat. Nah, ingin saya tanyakan di sini, itu yang betul itu pembaginya warisan itu langsung dalam bentuk cash uang begitu, atau cuman kesepakatan saja dulu di antara para ahli warisnya. Jadi kamu mendapatkan sekian, setelah dikalkulasi seluruh harta benda yang meninggal ini sekian, kemudian kamu mendapatkan sekian, sudah. Nah, sekarang tinggal harta ini dalam bentuk rumah, tanah, sepeda motor, mobil dan yang lain-lain, tetapi belum bisa dicairkan. Apakah pertanyaannya atau harus segera
dicairkan dalam bentuk uangnya sekali. Itu pertanyaan saya. Jadi yang pembagiannya bagaimana Ustaz? Sebab kan agak sulit kalau membagi langsung dalam bentuk uang besar itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua pembagian. Kalau harta itu dibagi ketika dia masih hidup, itu namanya hibah. Pembagian yang sifatnya hibah, pemberian. Tapi kalau pembagian itu dilaksanakan sesudah si mayat ini, sesudah dia meninggal, maka itu namanya pembagian waris. Kalau pembagian waris ya berarti kembali kepada ayat ini. Ketentuannya adalah kembali kepada ayat ini. Tapi kalau hibah itu agak moderat, maksudnya agak bebas. Awakmu takai sakmene, awakmu takai sakmene, awakmu takai sakmene. Nah, itu tergantung kepada dia yang memberi itu. Lah, misalnya ada ketidaksesuaian, misalnya ada ketidaksesuaian. Iki dulurmu iki rodok berat dhewe. Tak kei rodok akeh. Awakmu kabar itu apa enggak? Misalnya. Nah, dikembalikan kepada para ahli waris. Asalkan dikei lebih akeh tadi, tidak melebihi sepertiga tadi. Kembali kepada sepertiga tadi. Lebihnya tadi loh. Tidak melebihi dari sepertiga dari bagian masing-masing. Nah, maka boleh diterima. Nah, tapi kalau melebihi dari sepertiga jangan, karena tadi itu sudah saat bin Abi Waqqas tadi sampai 3 kali kan, tidak boleh, berarti sepertiga. Nah, kalau tentang cepat dan tidaknya, ya betul, jual aset ini kan tidak mudah. Yang penting kan dikalkulasi dulu. Hartanya itu semuanya itu berapa. Gitu ya. Setelah dikalkulasi ya tinggal dibagi saja. Anak laki-lakinya berapa, anak perempuannya berapa, kan tinggal kembali kepada kesini tadi. Kan gitu nggih. Kalau anak perempuan itu 1 ya berarti dapat separuh, kan begitu aja. Berikutnya adalah diambil anak laki-laki. Nah, gitu Pak. Jadi seperti itu, kembali kepada situ. Jadi kalau artinya pelaksanaan pembagian itu sudah dilaksanakan. Tapi menunggu lakunya. Nah, asalkan para ahli waris itu ya artinya sepakat dengan menunggu sampai lakunya semua aset ya nggak apa-apa, ngoten lho nggih. Yang penting kan sudah dilakukan pembagian, wis dikumpulno kabeh. Nah, yang tidak boleh itu memperlambat, itu dalam artian sudah meninggal sekian tahun tapi kok ndak ada yang kiat untuk ngumpulno keluarga dan membagi, kok ndak ada. Nah, ini yang namanya memperlambat itu tadi. Ya, asalkan sudah dikumpulkan semua dan terus dihitung semua terus sepakat, tapi ya pembagian nanti realnya, cairnya ya menunggu semua aset ini laku. Nah, kan tinggal menunggu lakunya saja, pembagiannya kan sudah dilaksanakan gitu. Jadi seperti itu Pak. Terus nanti sampun nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya mengenai orang tua itu biasanya kalau punya utang itu kan nggak mau bicara sama anaknya. Karena seorang tua tadi meninggal. Terus caranya untuk menolak utangnya itu gimana? Kalau orang meninggal punya utang itu kan masih ada jalan. Jalannya nggak lancar, gimana itu? Terus jalan yang terbaik itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua punya hutang. Dia tidak punya hati sedikit pun untuk tidak nyauri utangnya. Gak ada niat. Sudah ada niatan nyauri utang. Betul loh nggih.
beda dengan sudah ada niat gak nyaur. Berbeda ini. Dia ini sudah punya niat kepengen nyauri utang, ya, tapi belum kesampaian, gitu. Tapi anak-anaknya tidak tahu kalau bapaknya ini punya hutang, gitu. Terus setelah meninggal, orang yang punya hutang tadi juga tidak mau lapor kepada salah satu anaknya. Nggih ngapunten bapak sampean dhisik iku duwe utang aku sakmene. Gak ono kata-kata ngono. Gitu nggih. Ndak ada kata-kata begitu. Ya apa carane? Allah sudah mengampuni, Pak. Karena apa? Satu, jenengan tidak ada niatan untuk tidak nyauri. Ono niatan, cuma belum kesampaian. Terus mungkin gak kepengen bebani anaknya sampai ajal datang, kan begitu nggih? Nah, maka ya ndak salah jenengan. Yang penting kan gak ada niat kepengen apa itu ngemplang cara Jawa nih kalau itu nggih. Ngemplang itu utang gak disauri. Kan gak ada niatan begitu. Jadi dikembalikan lagi kepada niatnya, gitu ya. Nah, kecuali kalau yang punya apalagi yang punya hutang sudah mengikhlaskan, yang dihutangi maksudnya sudah mengikhlaskan, ya sudah bebas, gitu loh. Ya karena tidak ada yang tahu lah, ya apa carane? Anaknya yo gak ero, terus sing diutangi yo gak nuntut, ya kan begitu. Ya sudah, Allah juga tidak akan menuntut. Nah, itu. Barangkali seperti itu. Nggih Pak, monggo Pak. Ini mau tanya Pak Ustaz. Nggih. Saya kan punya utang sama teman, udah lama tapi mungkin nggak banyak, 10.000 mungkin 20 ya. Nggih. Nah, tapi karena itu jualan dari ketemu. Nggih. Termasuk saya kan punya beban utang ya. Nggih. Saya kembalikan ke kota aman itu apa saya masih punya utang? Nggih. Makasih Pak Ustaz. Nggih. Jadi memang kalau sudah sulit dicari jejaknya, ya wis gak ero pindah nanti, terus ya gak ero nomor telepone, ya wis bismillah ya Allah, saya niat nyauri utangnya si fulan, saya masukkan untuk infak ya Allah. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih Ustaz. Nggih. Allah tahu kok Pak. Karena niat jenengan sudah niat nyauri. Niatnya loh yang penting. Niatnya itu yang penting. Itu nggih. Sampun? Kita cukupkan dulu nggih. Nah, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, sehat walafiat, umur yang panjang, istiqomah melakukan kebaikan sehingga masih bisa melanjutkan kajian ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.